Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa rangkaian dalam melaksanakan kasus penyelidikan kasus laporan ataupun pengaduan dan beberapa dalam hal tindak hukum acara pidana. Dalam yang di sini yang kita bahas itu adalah informasi, laporan, dan pengaduan. Yang kedua, pengertian penyelidikan dan penyidikan. Upaya paksa ini terbagi 4, itu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Yang keempat adalah hak-hak tersangka dalam KUHP. Yang kelima adalah bantuan hukum. Yang keenam adalah berita acara pemeriksaan. Yang ketujuh adalah penyerahan BAP ke JPU. Yang ingin kita bahas pertama terlebih dahulu adalah informasi, yaitu laporan dan pengaduan. Masyarakat awam mungkin banyak yang belum paham tentang perbedaan laporan dan pengaduan. Kebanyakan orang awam menganggapnya sama, padahal memiliki muatan yang berbeda. Kedua hal tersebut memang sama-sama berkaitan dengan tindak pidana, baik laporan dan pengaduan. Keduanya mengandung arti pemberitahuan terkait tindak pidana terhadap pihak yang berwajib. Dalam hal ini adalah polisi. Walaupun keduanya merupakan pemberitahuan, namun dalam hukum materialnya berbeda. Pengaduan atau delik aduan memiliki pengertian yang berbeda dengan laporan. Di dalam pasal 1/25 KUHP disebut bahwa pengaduan merupakan pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat-pejabat yang berwenang untuk menuntut hukum kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan, yaitu di sini adalah pengaduan ini adalah sebuah pemberitahuan yang disertai permintaan seseorang kepada pejabat yang berwenang, yaitu untuk menindaklanjuti suatu masalah yang berkaitan dengan tindakan pidana. Sederhananya aduan, pengaduan ini sederhananya dilakukan oleh orang yang merasa hak hukumnya dirugikan. Jadi orang yang melakukan pengaduan ini adalah orang-orang yang merasa hak hukumnya itu dirugikan gitu. Hak hukumnya dirugikan, sehingga ia mengadukan pelaku ke pihak berwajib dengan keinginan mendapatkan keadilan atau tuntutan hukum. Ketika Anda merasa hak hukum Anda, seandainya ketika hak hukum kita merasa dirugikan gitu, kita bisa membuat laporan gitu. Ketika Anda merasa hak hukum Anda direnggut atau dilanggar oleh orang lain, bisa membuat aduan ke polisi. Jadi kita bisa membuat aduan. Dalam hal ini kita bisa membuat aduan ke polisi. Aduan yang dibuat harus juga memenuhi syarat standar hukum. Jika polisi mengabaikan laporan pengaduan, maka bisa dilaporkan ke Propam atau ombudsman. Seandainya kita melakukan pelaporan, seandainya kita melakukan pengaduan ke kepolisian, dan kepolisian ini tidak
mau menangani kasus kita itu dan mengabaikannya, kita bisa menuntut kepada Propam atau Ombudsman. Setiap masyarakat yang hak hukumnya merasa dilanggar berhak melakukan pengaduan ke pihak berwajib. Selanjutnya kita itu memahami lagi. Sebelum mendalami perbedaan laporan dan pengaduan, perlu kita ketahui pengertiannya secara mendalam. Di dalam pasal 1/24 KUHP, laporan diartikan sebagai pemberitahuan yang disampaikan oleh orang yang memiliki hak berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang terkait peristiwa yang telah berlangsung atau diduga akan terjadi. Jadi laporan ini dapat diartikan dalam pasal 1/24 KUHP. Jadi dijelaskan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh, seandainya kita nih mendapatkan suatu tindakan pidana, jadi kita membuat laporan pemberitahuan yang kita sampaikan kepada pihak berwajib gitu. Yaitu kita melaporkan tindak pidana ini berdasarkan undang-undang gitu. Kita harus melaporkan itu harus berdasarkan undang-undang juga. Kita tidak bisa melakukan laporan itu seenaknya kita mungkin gitu. Kita juga bisa melaporkan ini peristiwa itu di saat telah berlangsung ataupun akan terjadi gitu. Kita pun bisa melaporkannya itu sesudah peristiwa terjadi ataupun sebelum peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya itu adalah menurut pasal 1/24 KUHP tersebut, siapa saja dalam pasal 1/24 KUHP tersebut, siapa saja bisa membuat laporan ke polisi, baik atas kemauan sendiri atau atas kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang. Isi laporan menurutkan hal-hal yang berkaitan dengan pidana yang disaksikan, diketahui, atau dialami sebagai korban. Ketika Anda di sini dalam KUHP pasal 1/24 KUHP tersebut, kita dapat menyampaikan, bebas kita menyampaikan, membuat laporan. Siapa saja bebas membuat laporan ke polisi. Akan tetapi dalam hal membuat laporan ini kita harus berdasarkan undang-undang juga gitu. Selanjutnya yaitu adalah ketika kita melihat, mengetahui atau mengalami sendiri tindak pidana ataupun bisa langsung kita melakukan laporan ke kantor polisi. Kita langsung, seandainya kita mendapatkan suatu tindak pidana, kita melihat suatu tindakan pidana ataupun kita mengalami sendiri, langsung kita membuat laporan kepada kantor polisi gitu untuk mendapatkannya. Biaya laporan ke polisi itu tidak ada. Selain itu, kantor polisi juga melayani pelapor selama 24 jam penuh. Sebagai warga negara, sudah menjadi kewajiban kita untuk melaporkan setiap hal-hal yang berbau kejahatan. Dan yang kedua itu adalah penyelidikan dan penyidikan. Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan oleh KUHP. Walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata
dari kata sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Dalam pasal 1 angka 5 KUHP disebutkan, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 1 angka 5 KUHP disebutkan adalah penyelidikannya adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari. Jadi penyelidikan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan dilakukan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh pihak penyelidik atau penyidik. Yang kedua adalah laporan polisi. Yang ketiga, berita acara pemeriksaan di TKP. Penyelidikan pada dasarnya bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penyelidikan dapat dilakukan sebagai bagian dari fungsi penyidikan. Dan seterusnya dulu pengertian penyidikan. Pasal 1 angka 2 KUHP disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam menuntut cara menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta menyimpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangka. Pada dasarnya penyelidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindak penyelidikan, penekanan dilakukan ataupun diletakkan pada tindakan mencari dengan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik berat penekanannya ditetapkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan berita ataupun berita-berita penyelidikan bertujuan memuat terang tindak pidana yang ditemukan dan menentukan pelakunya. Yang ketiga adalah upaya paksa. Upaya paksa ini adalah suatu bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan bergerak. Di sini tadi disebutkan upaya paksa adalah serangkaian bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang atau terhadap kemerdekaan pribadinya. Seandainya tidak mendapat gagasan terhadap siapapun. Yang pertama itu adalah upaya paksanya adalah penangkapan. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidikan berupa penangkapan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa
apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penentuan dan atau peradilan. Penahanan seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwasanya penahanan terdapat pada pasal 1-2-21 KUHP. Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka ataupun terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan juga dia melakukan perbuatan pidana tersebut. Yang ketiga adalah penggeledahan. Pengertian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ataupun KUHP. Penyelidikan merupakan tindakan terhadap tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan. Penggeledahan adalah tindakan penyidikan yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah, tempat kediaman seseorang, atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Yang keempat adalah penyitaan. Pengertian penyitaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 16 KUHP mengatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaan badan bergerak atau tidak. Penyitaan itu termasuk yaitu walaupun dia bergerak ataupun tidak bergerak, itu wajib ditahan oleh pihak penyidik, berwujud ataupun tidak, untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penentuan dan penuntutan dan peradilan nanti. Yang soalan keempat adalah hak-hak tersangka dalam KUHP. Yang pertama adalah hak penyelesaian perkara, itu pasal 50. Yang kedua, hak untuk mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya, pasal 51. Yang ketiga adalah hak pemberitahuan, memberikan keterangan secara mandiri dan bebas, tahap intimidasi dari pihak manapun, pasal 52. Hak atas jatuhnya bahasa, hak atas bahasa, yaitu dalam pasal 53. Yang keenam adalah hak atas pendampingan ataupun pembelaan dari penasihat hukumnya, yaitu pasal 54. Yang keenam, hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya dalam pasal 55. Yang ketujuh, hak mendapatkan bantuan hukum pro bono alias cuma-cuma, itu pasal 56. Yang ke-8 adalah hak menghubungi penasihat hukumnya dalam pasal 57. Yang ke-9, hak untuk menghubungi dan atau diperiksa kesehatannya oleh dokter, yaitu dalam pasal 58. Di nomor 10 adalah hak diberitahukan adanya penahanan kepada keluarganya dalam pasal 59. Yang ke-11 adalah hak menerima kunjungan dari klien ataupun rekan, yaitu dalam pasal 60 dan 61. Yang ke-12 adalah hak surat menyurat dalam penasihat hukumnya, itu dalam pasal 62. Yang ke-13, hak menghubungi dan dikunjungi oleh rohaniawan, yaitu dalam pasal 63. Yang ke-14, hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan dirinya, yaitu diatur dalam pasal 65. Yang ke-15 adalah hak untuk tidak dibebaskan, hak untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian, yaitu pasal 66. Yang ke-16 adalah hak untuk mengajukan upaya hukum, yaitu pasal 67.
Yang ke-17 adalah hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi yaitu pasal 68. Yaitu yang ke-18 hak untuk menuntut berkas perkara yang tertera dalam pasal 72. Selanjutnya adalah bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara, karena konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukumnya. Jadi kita bisa wajib menggunakan bantuan hukum. Seandainya kita orang tersangka, kita wajib menggunakan bantuan hukum tersebut. Dan konstitusional pun mengatur tersebut, melindungi. Yang soalan ke-6 adalah berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan inilah merupakan keterangan terdakwa di luar persidangan yang diberikan kepada penyidik pada saat terdakwa berstatus sebagai tersangka. Berita acara pemeriksaan tersebut digunakan sebagai bahan dalam pembuatan surat terdakwa. Jadi surat berita acara pemeriksaan ini adalah merupakan keterangan terdakwa saat di luar persidangan. Itu diberikan oleh penyelidikan. Yaitu kita pada saat berstatus tersangka, jangan belum status terdakwa gitu. Yang ke-7 adalah pemberian berkas, penyerahan berkas BAP ke JPU. Dalam hal ini penyelidikan harus cepat melakukan penyelidikannya dan penyidikan. Wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil pengadilan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntutan hukum segera mengembalikan perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dalam hal ini kalau seandainya kita sebagai penyelidik, kita harus lengkap dalam menyelesaikan, dalam membuat laporan. Setelah itu baru kita bisa memberikan kepada jaksa penuntut umum. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.